Innal hamdalillah huwallazi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas al-muslimun usikum wa iyya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Biqaulil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku Masjid Jami Al-Ma'mur yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang mampu menghitung nikmat Allah. Kitanya aja yang kurang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Garis besar Allah sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka tak akan pernah mampu kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban kita cuma satu, yaitu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Jangan melihat orang yang lebih atas daripada kita, tapi lihat yang lebih bawah daripada kita. Itu jauh lebih sempurna keimanan kita, membersihkan hati kita dan seterusnya. Sehingga berlakulah kalimat Allah, kalimatlah ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka ku tambah. Kalau kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta para umatnya hingga kita akhir zaman. Berharap mendapat syafaatul kubra di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah saudara-saudaraku yang budiman, di awal ayat, di awal muqaddimah khatib menyampaikan satu ayat, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya di sisi Allah yaitu Islam. Artinya apa? Agama yang diridhai Allah, agama yang dikasihi Allah, agama yang dijaga oleh Allah hanya Islam. Bukan hanya Islam saja, tapi orang-orang yang berada di dalam Islam, yang berislam bersyahadat sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan targetnya, dengan garansinya, rahmat Allah, ridha Allah, berkah Allah, hidayah Allah dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, seberapa besar kuatnya kita memegang Islam di dalam kehidupan? Maka disebutlah ada namanya Islam KTP. Islam yang hanya bertuliskan di dalam KTP. Sholat, zakat, puasa tak pernah mengikuti. Bahkan haji dan umroh pun, berkunjung kepada Baitullah pun, ketika dia mampu dia tidak mau melaksanakannya. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua umatnya di akhir zaman. Qala Rasulullah SAW, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Rasulullah SAW bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang sangat singkat ini, mari kita lihat bersama bagaimana Islam di dalam diri kita masing-masing. Akankah Islam kita bisa dipertanggungjawabkan ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Maka segala kewajiban di dalam Islam nempel pada diri kita masing-masing. Sudah seberapa besarkah kita mampu melaksanakan itu? Belum lagi berbicara tentang kualitas keislaman kita, belum lagi berbicara tentang syariat keislaman kita dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengidentifikasi dalam hadis ini, Islam itu adalah asing dan akan kembali kepada yang asing.
maka beruntunglah orang-orang yang asing. Jamaah yang dirahmati Allah, minimal ada 3 makna. Minimal ada 3 makna dalam hadis yang mulia ini. Lalu mungkinkah kita masuk dalam 3 makna ini? Sekuat apa Islam kita sehingga Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, hai, jangan sampai kalian merasa terasingkan. Maka Rasulullah mengatakan, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, yang memegang Islam, betul-betul memegang Islam secara syariat, secara ajaran dan seterusnya. Mana pertama? Islam datang dalam keadaan asing. Islam muncul di Makkah dan Madinah. Ketika hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, maka Islam pun akan terasa asing. Bahkan ketika Rasulullah SAW hadir di Makkah pun, Islam juga terasa asing. Mengapa demikian? Karena Islam tidak mengajarkan menyembah kepada berhala. Islam mengajarkan menyembah kepada yang satu, Allahu Dzul Jalali wa Ikram. Maka dikatakan Islam itu asing. Bahkan Rasulullah sendiri pun asing ketika itu. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu Muhammad? Karena mereka mengikuti ajaran nenek-nenek moyang mereka terdahulu, kaum kafir Quraisy. Yang kedua, Islam akan kembali kepada yang asing. Dari keterasingan ini, berapa banyak yang mampu menjalankan Islam secara totalitas? Berapa banyak masjid-masjid yang kosong? Berapa banyak yatim-yatim piatu yang terlantar? Berapa banyak jompo-jompo duafa yang tidak terurusi? Islam begitu asing di negara kita sendiri, yang notabene-nya Islam terbesar di dunia. Di akhir zaman akan ada keanehan ketika manusia berislam secara totalitas. Ketika ada yang ke masjid, terasa aneh, kok ke masjid. Ketika ada orang yang menyentuh anak yatim, terasa aneh, kok mengapa mereka kok menyentuh anak yatim. Hal-hal demikian sudah berarti kita sudah berada di akhir zaman dan akan kembali kepada yang aneh-aneh, terasa aneh. Orang baik terasa aneh, orang jahat terasa biasa. Masya Allah wa tabarakallah. Tinggal kita memilih ingin berislam sesungguhnya atau hanya Islam-Islaman saja. Poin kedua, Islam akan kembali. Apakah tahun ini dikatakan akhir zaman? Bisa dikatakan ya. Dikarenakan semua sudah dikatakan aneh. Kebaikan-kebaikan yang manusia kerjakan sudah dikatakan aneh. Seorang anak berbakti kepada orang tua dikatakan aneh. Masjid ada kajian dan seterusnya dikatakan aneh. Manusia berbaju muslim berkatakan aneh. Islam akan kembali kepada keanehan-keanehan bagi siapa yang tidak mau mampu untuk menyelami Islam secara totalitas. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan garansi kepada kita di akhir hadis ini, tuba lil ghuraba, beruntunglah manusia-manusia yang asing. Jangan khawatir, Rasulullah sendiri yang mengatakan tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Jamaah yang dirahmati Allah, di potongan hadis yang singkat ini, tuba lil ghuraba memiliki 3 makna. Siapakah ghuraba itu? Siapakah orang-orang asing itu? Rasulullah SAW di hadis yang lain, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ghuraba, orang-orang asing di antara kita, orang-orang aneh di antara kita, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah kerusakan manusia. Dia ghuraba, dia aneh, sudah terlihat, terpampang nyata di muka kita, di hadapan kita. Ada segelombongan orang ingin memberikan kemudahan-kemudahan, ingin memberikan perbaikan-perbaikan. Ada segelombongan manusia yang mengatakan itu sebuah kejahatan dan seterusnya. Poin pertama, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan di tengah kerusakan manusia. Al-ghuraba, poin pertama. Yang kedua, siapakah ghuraba? Kata Rasulullah SAW ketika tanya, ya Rasulullah, siapakah al-ghuraba? Siapakah orang-orang aneh akhir zaman itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab di hadis yang lain, humul ladzi yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Rasulullah SAW mengidentifikasikan al-ghuraba adalah mereka
yang memperbaiki sunnahku yang dirusak oleh manusia. Sudah jelas sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW banyak ditentang oleh manusia pada akhir zaman ini. Terasa aneh ketika ada manusia ingin menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Terasa aneh dan terasa risih kita di tengah-tengah masyarakat kalau ada 1, 2 orang, 3 orang dan seterusnya melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Al-ghuraba, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Poin kedua, sudah jelas bagaimana kita memegang sunnahnya Rasulullah dalam kehidupan. Sudah berapa kenalkah, sudah berapa persenkah kita menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Salat duha, sunnahnya Rasulullah. Berapa persen di antara kita yang salat duha? Baca Al-Quran, sunnahnya Rasulullah SAW. Sudah berapa persenkah di antara kita yang membaca Al-Quran? Sungguh aneh rasanya di sebuah trotoar ada membaca Al-Quran. Sungguh aneh rasanya di sebuah bis, di dalam bis ada yang membaca Al-Quran. Sungguh aneh rasanya. Itulah mereka-mereka yang ghuraba, yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW kapanpun dan dimanapun. Ini akhir zaman. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, siapakah al-ghuraba? Yang dikatakan Rasulullah SAW mereka adalah orang-orang yang beruntung. Humul ladzi an-niza'u minal qabail. An-niza'u minal qabail. Rasulullah mengidentifikasikan siapakah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang aneh di akhir zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah yang rusak. Orang-orang soleh yang memisahkan diri daripada orang-orang yang rusak, kabilah kelompok-kelompok yang rusak. Apa yang terjadi sekarang, jamaah yang dirahmati Allah? Malah yang rusak banyak temannya, yang baik susah banyak temannya, sedikit temannya banyak musuhnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang dikatakan Rasulullah SAW sebagai tuba lil ghuraba. Akankah kita termasuk di antara yang 3? Atau jangan-jangan kita di luar yang 3? Hanya berislam saja yang tidak mampu melaksanakan al-ghuraba. Mari sama-sama, jangankan aneh, jangan merasa aneh di antara teman-teman, saudara-saudara, tetangga dan seterusnya, teman dan seterusnya yang merasakan Islam sesungguhnya. Maka ikutilah orang-orang ghuraba yang dimana menjadi 3 poin di antaranya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga disampaikan khatib tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan kita mampu disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, mampu berislam secara totalitas, bukan berislam-islaman saja. Usikum wa iyaya sittaqallahu faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillah ala kulli ni'am wa fadail fil hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa yansi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Biqaulil karim al-amr azim. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang kalian tidak ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah berfirman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, jilatan api neraka, sentuhan dari api neraka. Bagaimana caranya sebagai kita terhindar daripada jahitan api neraka itu? Salah satunya adalah mari berislam sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya berawal dari hati yang bersih. Islam sesungguhnya yang mampu untuk belajar terus. Islam sesungguhnya yang mengatakan dirinya akan beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya.
Maka mudah-mudahan ayat yang disebutkan tadi, qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita menjadi amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita jaga dari apa? Dari jilatan api neraka. Istri, anak-anak, keturunan dan seterusnya, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, sudahkah berislam secara totalitas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah kami berislam, kuatkanlah pasangan hidup kami berislam, kuatkanlah anak-anak keturunan kami berislam, ridhoi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, berkahi kami ya Allah ya Dzul Jalali wal Ikram. Subhana rabbikal izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.